Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Salawat beriringkan salam, semoga selalu terlimpah curahkan kepada sang revolusioner besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang terkenal dengan sistem dakwahnya mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Dewan juri yang arif dan bijaksana dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pertanyaan yang menurut saya cukup menggelitik. Apakah Islam rahmatan lil alamin itu? Dan apakah Islam kita telah menjadi sebenar-benarnya Islam rahmatan lil alamin? Sudah. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam rahmatan lil alamin terdiri dari dua kata, yaitu Islam dan rahmatan lil alamin. Islam yang berarti damai atau membawa kedamaian, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang menjaga orang-orang muslim lainnya merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang hadir di tengah kehidupan manusia, yang dapat memberikan kedamaian serta kasih sayang bagi manusia dan juga alam. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia. Seharusnya melalui fakta tersebut, Indonesia menjadi negara yang damai dan tentram. Akan tetapi di lain sisi masih banyak terjadi perpecahan dan konflik sosial antara sesama muslim di Indonesia. Maka dari itu, Islam rahmatan lil alamin haruslah diiringi dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di dalam agama Islam. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, Islam rahmatan lil alamin haruslah diiringi dengan ukhuwah Islamiyah. Sebab itu, faktor yang mendorong terbentuknya ukhuwah Islamiyah karena memiliki iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwasannya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, apabila di antara kedua saudara kita ada yang berselisih, sudah seharusnya kita menjadi pendengar, bukan malah mengkubu yang kiri maupun yang kanan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, maka ada yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya yang saling mencintai dalam persaudaraan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di hari kiamat Allah
Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku akan menaungi mereka dalam naunganku, di mana tidak ada naungan selain dari naunganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Islam rahmatan lil alamin haruslah diiringi dengan ukhuwah Islamiyah? Karena apabila di dalam Indonesia ini persaudaraan kita antara sesama muslim bisa kita jaga, maka tidak akan ada lagi perpecahan dan konflik sosial antara sesama muslim maupun antar umat beragama. Dan Islam rahmatan lil alamin pasti akan tercipta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salah kata itu datangnya dari diri saya sendiri. Undur maqala wa la tandur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah.